Ebek atau kuda lumping dari Banyumas itu asalnya dari mana sih? Katanya, ini bukan sekadar tarian biasa loh. Ada yang bilang, ebek itu simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Kuda kepang yang dinaiki penari itu melambangkan semangat juang rakyat kecil yang gagah berani meski cuma bersenjatakan bambu. Ada juga versi lain yang lebih spiritual. Konon, ebek adalah ritual untuk memanggil roh leluhur atau danyang, penjaga desa. Gerakan penarian kesurupan atau mendem itu dipercaya sebagai wujud komunikasi dengan dunia gaib untuk meminta keselamatan dan keberkahan. Makanya, jangan heran kalau di setiap pertunjukan ebek selalu ada sesajen dan bau kemenyan yang khas. Dari tarian perjuangan sampai ritual spiritual, ebek Banyumas memang penuh misteri dan makna yang dalam. Mana versi yang paling kamu percaya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Siapa yang tidak kenal mantra legendaris ini? Ya, jelangkung. Tapi, tahukah kamu kalau ritual pemanggil arwah ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia? Banyak yang kaget. Tapi asal-usul jelangkung justru dari Tiongkok loh. Ritual ini bernama Cailan Gong, yang artinya Dewa Keranjang. Dulu, ritual ini digunakan untuk menanyakan nasib dan peruntungan kepada dewa. Media yang dipakai pun mirip, yaitu boneka dari batok kelapa dan tongkat kayu yang diikat menyerupai orang-orangan. Seiring berjalannya waktu dan akulturasi budaya, ritual ini masuk ke Indonesia dan namanya berubah menjadi jelangkung. Fungsinya pun bergeser. Dari yang tadinya memanggil dewa, menjadi memanggil arwah penasaran. Unik banget kan? Bagaimana sebuah tradisi bisa bertransformasi sejauh ini. Jadi, sekarang kamu tahu, jelangkung punya sejarah yang jauh lebih dalam dari sekadar permainan mistis. Jangan lupa subscribe untuk fakta unik lainnya. Medusa, nama yang identik dengan monster berambut ular dan tatapan mematikan. Tapi tahukah kamu, di balik wujudnya yang menyeramkan, tersimpan salah satu kisah paling tragis dalam mitologi Yunani? Awalnya, Medusa bukanlah monster. Dia adalah seorang wanita rupawan, seorang pendeta suci yang mengabdikan hidupnya untuk Dewi Athena. Namun, kecantikannya justru membawa petaka. Poseidon, dewa lautan, menodai kesucian kuil Athena dan menjadikan Medusa korban. Bukannya mendapat keadilan, Medusa justru dihukum oleh Athena. Rambut indahnya diubah menjadi ular berbisa, dan tatapan matanya dikutuk, bisa mengubah siapapun menjadi batu. Diasingkan ke sebuah gua terpencil, dijauhi oleh semua orang. Medusa hidup dalam kesendirian dan dendam. Kisahnya berakhir di tangan Perseus, sang pahlawan. Tapi, bahkan setelah kematiannya, kepala Medusa tetap menjadi simbol kuat, lambang perlindungan sekaligus kemarahan atas ketidakadilan. Jadi, apakah dia monster atau korban? Menurutmu, siapa yang sebenarnya bersalah? Tulis di kolom komentar ya. Dahulu, di kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putri bernama Kadita, cantik jelita dan berhati lembut. Namun, kecantikannya membuat ibu tirinya iri. Sang ratu jahat mengirim kutukan, membuat kulit sang putri melepuh dan penuh luka. Diusir dari istana, Kadita berjalan tanpa arah hingga tiba di pantai selatan Jawa. Dalam kesedihannya, ia melompat ke laut, namun ajaib, kutukan itu hilang. Kadita berubah menjadi sosok jelita yang tak tertandingi, berselimut cahaya hijau. Sejak itu, ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, sang ratu laut selatan, penguasa ombak dan penjaga alam gaib. Konon, siapapun yang menantang laut selatan dengan sombong, akan dibawa olehnya ke istana bawah laut. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana asal-usul naga? Makhluk mitologi yang gagah ini ternyata punya sejarah yang sangat panjang dan menarik di seluruh dunia. Di timur, seperti di Tiongkok, naga adalah simbol keberuntungan, kekuatan, dan kemakmuran. Mereka dianggap sebagai penguasa air, membawa hujan untuk panen yang melimpah. Naga timur biasanya digambarkan bijaksana, tidak bersayap, dan berwujud seperti ular. Berbeda dengan di barat, naga seringkali digambarkan sebagai monster ganas bersayap yang menyemburkan api. Mereka menjaga harta karun dan menjadi musuh para satria pemberani. Dari legenda Tiongkok kuno hingga cerita rakyat Eropa,
naga selalu berhasil memikat imajinasi kita. Meskipun wujudnya berbeda-beda di setiap budaya, satu hal yang pasti, naga adalah simbol kekuatan abadi yang terus hidup dalam cerita. Kira-kira, versi naga mana yang paling kamu suka? Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Pesugihan di Nusantara punya akar yang jauh lebih tua dibanding kerajaan atau agama apapun. Ia lahir dari kepercayaan awal manusia terhadap alam. Di masa prasejarah, masyarakat Nusantara menganut animisme dan dinamisme. Mereka percaya setiap tempat angker, gunung, pohon besar, gua, pantai, dihuni makhluk halus yang bisa memberi kekayaan atau perlindungan. Dari sinilah konsep pesugihan muncul, tukar kekayaan dengan sesaji. Masuk periode Hindu-Buddha, praktik ini tidak hilang. Justru berkembang. Banyak naskah kuno Jawa menggambarkan ritual pemanggilan roh, tapa di tempat sunyi, dan hubungan manusia dengan makhluk tak kasat mata untuk mendapatkan harta. Lalu di era kejawen, pesugihan menjadi lebih terstruktur. Ada pesugihan yang mengikat perjanjian, ada yang meminta tumbal, ada yang memelihara makhluk tertentu. Semua berakar pada keyakinan bahwa dunia gaib bisa dipinjam untuk memperkaya diri. Ketika masa kolonial tiba, tekanan ekonomi membuat ritual pesugihan semakin populer. Banyak orang mencari jalan instan saat hidup semakin berat. Jadi secara sejarah, pesugihan adalah tradisi tua Nusantara, lahir dari alam, berkembang lewat budaya lokal, dan bertahan sampai hari ini. Subscribe untuk fakta sejarah lainnya.